Esokan harinya si bidan kaget dengan berubahnya kunyit itu menjadi sebuah emas. Halo WhatsApp Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam, apa kabar Sob? Kembali lagi dengan saya Denny di channel Borneo Blog. Di channel ini bagi kamu yang baru berkunjung, saya banyak bercerita tentang kisah, mitos, peristiwa, tokoh di seputar Kalimantan. Bagi kamu orang-orang yang tinggal di Kalimantan, pastikan kamu sudah subscribe, klik tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan videonya. Hari ini Sob, topik cerita Borneo Blog adalah mitos. Nah, mitos ini mungkin sudah pernah sobat dengar karena dulu sempat diulas oleh salah satu stasiun TV nasional. Cerita ini adalah cerita gaib Kota Padang 12 yang terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Oke Sob, kita langsung ke ceritanya. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Ketapang maupun yang berada di Provinsi Kalimantan Barat tentunya pasti sudah sangat akrab dengan nama Padang 12 ini. Padang 12 sangat terkenal karena cerita mistisnya bahkan hingga keluar Pulau Kalimantan. Padang 12 terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari kota Ketapang, kita perlu menempuh perjalanan ke arah Kendawangan untuk dapat sampai ke sana Sob. Secara fisik, tempat ini hanya hamparan padang rumput Sob yang berada di tepi jalan beraspal dengan panjang 12 km. Maka dari itu disebutlah Padang 12. Brand kota gaib sangat melekat untuk Padang 12 Sob. Mitosnya, Padang 12 ini adalah sebuah kota yang modern dan tidak menggambarkan kondisi seperti kebanyakan kota di Pulau Kalimantan. Kota Padang 12 disebut-sebut sebagai kota modern, megah, dan sangat bersih. Jadi menurut cerita, tidak ada kota di dunia yang sebanding dengan Padang 12. Meski disebut kota gaib Sob, ada hal unik di kota Padang 12 ini. Penghuni di sana berwujud seperti manusia pada umumnya. Selaras dengan kotanya yang modern, para penghuni di Padang 12 memiliki hunian dan kendaraan mewah, sebut saja mobil Ferrari, ada juga Harley Davidson. Bahkan ada juga yang bilang kalau penghuni kota Padang 12 ini juga biasa memiliki pesawat pribadi dan kapal pesiar. Penghuni kota Padang 12 ini disebut sebagai orang limun oleh masyarakat setempat Sob. Mereka terlihat seperti manusia biasa dan satu-satunya pembeda adalah mereka tidak memiliki garis di bagian bawah hidungnya. Sadar atau tidak, mungkin saja telah ada beberapa masyarakat yang bertemu dengan orang limun ini. Karena konon katanya, orang-orang limun ini juga melakukan aktivitas jual beli dengan manusia. Alat transaksi yang mereka gunakan adalah kunyit Sob, yang katanya bisa berubah menjadi emas. Tidak sedikit juga warga setempat yang berbagi cerita dan pengalaman biasa bertransaksi dengan orang-orang limun. Orang-orang limun ini juga sering disebut sebagai orang kebenaran. Karena masyarakat juga percaya mereka adalah orang suci, jujur, dan juga taat beribadah. Tetapi ada juga yang beranggapan kalau orang limun adalah jin muslim yang sudah menempati kota tersebut selama ribuan tahun Sob. Selain beberapa ulasan tersebut, ada juga cerita lain yang membuat kota Padang 12 ini semakin mistis. Dan mungkin sudah banyak dari sobat-sobat yang pernah mendengar cerita yang satu ini. Cerita itu adalah cerita Raja Dangdut Rhoma Irama yang konon pernah diundang manggung di kota Padang 12 ini Sob. Keanehan muncul ketika waktu itu katanya Bang Rhoma Irama sudah 2 kali diundang manggung ke Ketapang. Namun hal ini berbeda dengan tanggapan warga Ketapang yang mengatakan Rhoma Irama baru pertama kalinya diundang manggung ke Ketapang. Menurut penuturan Haji Rhoma Irama, beliau juga sempat bilang seingat beliau waktu kali pertama manggung kota Ketapang adalah kota yang megah dan berbeda dengan kunjungan beliau yang kedua kalinya. Kisah tersebut tentu menjadi cerita mistis yang cepat beredar di masyarakat setempat, bahkan masyarakat Kalimantan secara umum. Sampai saat ini masih banyak yang penasaran dengan kebenaran mitos kota Padang 12 ini. Banyak yang dengan sengaja berkunjung ke sana untuk sekedar melihat lokasi kota Padang 12 ini Sob. Ternyata Sob, tidak sampai di situ. Beberapa cerita lain dari masyarakat setempat semakin menambah kesan mistis kota Padang 12 ini. Ada seorang bidan bernama
bernama Ratna, tiba-tiba pada suatu malam dia diketuk oleh beberapa orang, kira-kira jam 2 pagi. Bidan tersebut membuka pintu dan ternyata ada orang yang mau melahirkan. Karena melihat hal tersebut tanpa pikir panjang, bidan Ratna pun langsung menangani pasien tersebut. Melihat dari cara mereka berpakaian sob, si bidan sudah tahu kalau mereka bukan orang yang berada. Setelah proses persalinan selesai, pasien dan suaminya hendak pulang, namun mereka sempat membicarakan masalah biaya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mampu membayar ongkos persalinan, tetapi si bidan memang mempunyai niat untuk menolong tanpa meminta bayaran sepeser pun. Karena merasa telah ditolong sob, meski tidak diminta bayaran oleh si bidan, keluarga tersebut menolak pergi tanpa memberikan sesuatu. Dan yang saat itu mereka miliki hanyalah sekantong kunyit. Bidan tersebut pun menerima pemberian dari keluarga tersebut. Setelah mereka pergi, bidan pun langsung masuk dan melanjutkan tidur. Keesokan harinya si bidan kaget dengan berubahnya kunyit itu menjadi sebuah emas. Bidan Ratna seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sob. Si bidan langsung menanyakan ke suaminya, ternyata benar itu adalah sebuah emas murni. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya sob, bahwa mitosnya orang Limun dari Padang 12 memang bertransaksi dengan manusia menggunakan kunyit. Bidan dan suaminya pun langsung ngeh bahwa kemungkinan orang yang datang pada malam itu adalah orang Limun dari Padang 12 sob. Sampai sekarang pun emas tersebut masih ada disimpan oleh bidan Ratna dan cerita ini tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi salah satu cerita yang cukup terkenal tentang kota Padang 12 ini. Namun sob, tidak semua orang seberuntung bidan Ratna yang memperoleh rezeki tidak disangka dari Padang 12 ini. Banyak juga cerita yang mengatakan bahwa tidak sedikit juga orang yang berkendara mengalami kecelakaan atau kejadian yang tidak mengenakan ketika melewati Padang 12 ini. Banyak juga yang percaya bahwa ketika melewati beberapa titik di sepanjang 12 km ini, kita harus membunyikan klakson kendaraan karena dipercaya titik-titik tersebut menjadi tempat menyeberang orang Limun dan tempat bermain bagi anak-anak di kota Padang 12 ini. Oke sob, begitulah cerita sedikit tentang mitos dari kota gaib Padang 12 yang kian hari kian populer di Indonesia. Bicara soal mistis dan mitos, kalian boleh percaya atau tidak, namun yang pasti cerita Padang 12 ini masih ada hingga sekarang dan menjadi mitos di kalangan masyarakat lokal, khususnya bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Ketapang. Bagi sobat-sobat yang mungkin pernah mengunjungi Padang 12 dan pernah mendapatkan cerita mistis di kota Padang 12, silahkan sob komen di bawah untuk menambah referensi dan cerita seru dari kota Padang 12. Oke sob, sepertinya cerita kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih bagi sobat-sobat yang setia menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk klik tombol subscribe-nya. Kalau sobat-sobat suka dengan video ini, jangan lupa juga tekan like, komen tentang cerita Padang 12 ini. Sampai ketemu dengan cerita-cerita menarik selanjutnya di Borneo Blog.